Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, jumpa lagi di podcast BPTP Riau Channel. Beberapa tahun terakhir akrab di telinga kita penggiat dan pencipta dunia pertanian di Indonesia, kata porang. Porang memang akhir-akhir ini menjadi tren dan populer, terutama sejak porang menjadi komoditas ekspor yang bernilai tinggi dan mempunyai pasar yang luas di dunia. Karena begitu banyak manfaat dari porang ini. Kementerian Pertanian dalam hal ini juga sangat berperan dalam agribisnis porang, ditandai dengan adanya beberapa program yang mendukung. Di antaranya adalah Gratin, Gerakan 3 Kali Ekspor, dan juga berbagai kegiatan bimbingan teknologi mengenai budidaya, pengolahan, dan pemasaran porang. Mungkin masih banyak daripada Sobat Tani yang belum mengenal tanaman porang, atau mungkin ada yang sudah tahu tentang tanaman porang tapi sekedar tahu namanya aja. Nah, saat ini podcast BPTP Riau Channel ingin membagikan informasi mengenai tanaman porang bersama narasumber kita, Ibu Dr. Salawati. Beliau adalah Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau. Sobat Tani, seperti di samping saya, porang ini kalau kita lihat sekilas mirip dengan suap, tapi sebetulnya bukan suap. Daripada kita penasaran, langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Salawati, narasumber kita. Halo Ibu Salawati. Halo Ibu Ade. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu Ade. Sehat ya Bu Ade. Amin, amin. Begitu juga Sobat Tani yang saat ini sedang bersama kami di podcast BPTP Riau Channel. Semoga juga selalu sehat sehingga bisa beberapa saat ke depan bergabung bersama kami untuk mendengarkan tentang yang namanya tanaman porang yang sudah disampaikan oleh host kita tadi Ibu Ade tentang apa itu tanaman porang. Baik Bu, ini banyak penasaran nih pendengar kita atau Sobat Tani kita. Termasuk dalam kelompok apa sih porang ini, atau dalam segi taksonominya masuk dalam kelompok apa sih Bu porang ini? Baik Bu Ade, Sobat Tani, pendengar podcast BPTP Riau Channel, seperti yang sudah dipertanyakan oleh Ibu Ade tadi tentang apa itu tanaman porang. Nah, tanaman porang mungkin bisa kita ulas kembali. Sebelumnya bukan merupakan tanaman yang populer, karena dia merupakan tanaman liar hidup di hutan. Kemudian seiring dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, juga dengan meningkatnya pangsa pasar, kemudian diikuti oleh adanya kisah sukses seorang petani yang berasal dari desa Kevel, Jawa Timur. Akhirnya porang ini menjadi booming. Nah, para Sobat Tani pendengar podcast BPTP Riau Channel, kalau porang sudah kita bilang lagi booming, sayang ya Bapak Ibu Sobat Tani kalau kita tidak kenal dengan yang namanya porang. Seperti pepatah lama atau kiasan ya Bapak Ibu Sobat Tani menyebutkan, tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang maka tak cinta. Nah, untuk biar kita tahu maka kita harus kenal dulu itu apa namanya tanaman porang yang memang saat ini lagi booming. Nah, di saat porang booming kemudian sudah berkembang, tentu kita juga penasaran apa sih tanaman porang itu sebenarnya. Baiklah Sobat Tani dimanapun berada yang memang lagi stay tune tetap di podcast BPTP Riau Channel. Porang kalau kita berbicara tentang taksonomi ya Bu Ade, itu termasuk ke dalam spesies Aranacea. Kemudian dia termasuk ke dalam genus Amarcopalus. Nah, kemudian dalam ilmu taksonomi tentu ada tingkatannya lebih rendah lagi. Nah, setelah kita berbicara famili, kemudian genus, tentu kita juga mengetahui apa itu spesiesnya. Nah, lebih ke tingkatan yang lebih kecil lagi, sehingga kita tahu morfologinya. Tanaman porang ini termasuk spesies Amarcopalus mulweri. Nah, itu adalah nama tanaman porang.
Jadi walaupun orang itu disebut tanaman liar, tetapi dia dari segi taksonominya sudah dikelaskan dari familinya apa, genusnya apa, spesiesnya apa. Jadi walaupun tanaman porang hidup liar di hutan, artinya tanaman porang itu kalau kita budidayakan pasti dia bisa hidup lebih bagus lagi, bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Tentunya di saat suatu tanaman atau makhluk hidup, kalau kita rawat, kita jaga, kemudian kita pelihara dengan baik, harapannya pasti akan tumbuh, berkembang dan berproduksi dengan baik. Kenapa kita kejar produksi? Karena porang ini adalah tanaman yang memang produksinya yang harus kita harapkan. Nah, tanaman porang kalau kita sampaikan lagi ke sobat tani dimanapun berada, itu termasuk tanaman umbi-umbian. Nah, nanti Bu Ade yang akan kita panen adalah umbi-umbinya ya. Terima kasih Bu tentang penjelasannya mengenai porang tadi Bu. Tadi kan sudah kita ketahui apa itu porang dan mungkin insya Allah sobat tani mulai memahaminya. Sekarang Bu, setelah kita mengetahui apa itu porang, apa sih manfaat porang itu Bu? Sehingga menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Baik Bu Ade, baik juga para sobat tani, kalau kita berbicara manfaat dan kegunaan, pasti setiap apa yang diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa ada manfaatnya. Iya, betul. Virus, bakteri pun pasti ada manfaatnya. Nah, sobat tani, orang mungkin memang sedikit berbeda dengan tanaman jenis umbi-umbian lainnya. Nah, kalau jenis tanaman umbian lainnya mungkin sobat tani sudah tahu, ada tanaman kentang, ada ubi kayu, ubi jalan. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan atau bisa dikonsumsi langsung. Nah, porang ini kenapa dia bisa berkualitas ekspor kan Bu Ade? Makanya kita lihat dulu kegunaannya. Yang pertama, porang ini adalah tanaman yang kaya akan sumber-sumber gizi seperti kaya karbohidrat, kaya mineral, kaya vitamin, lemak. Nah, itu adalah manfaat dari porang. Nah, karena dia mengandung zat-zat yang kaya terhadap yang adanya mineral, karbohidrat dan lemak ini, maka porang pun merupakan sumber dari bahan pangan. Nah, sumber bahan pangan ya bisa kita sebut sebagai sumber bahan pangan fungsional. Fungsional berarti bisa kita gunakan untuk diet, kemudian untuk mengatasi penyakit tertentu, menambah gizi dan meningkatkan imun. Nah, juga porang ini nanti utamanya kenapa dia diekspor? Karena dia merupakan bahan baku dari kosmetik, kemudian juga penjernih air, dan kemudian bahan baku jelly, bahan baku lem. Nah, itu makanya si porang ini diekspor ke negeri Jepang, Thailand, Korea Selatan, dan Singapura. Banyak sekali manfaatnya Bu ya. Ini. Nah, yang utama lagi nih Bu Ade, Iya Bu, kita ibu-ibu ini, apalagi ibu-ibu yang usianya sudah di atas 40, berarti kan banyak nih masalah berat badan nih Bu Ade. Nah, kenapa ya, betul. tidak turun-turun nih berat badan padahal sudah diet ini. Nah, salah satu manfaat dari tanaman porang ini adalah tanaman yang bisa digunakan untuk diet. Jadi bisa kita coba nih, Bisa coba nih Bu Ade, biar sedikit BB kita berkurang. BB-nya berat badan ya, sobat tani. Nah, itulah manfaat dari tanaman porang, kualitas ekspor. Nah, satu lagi Bu Ade, dia juga sebagai bahan baku industri. Nah, industri inilah yang mengakibatkan si porang ini bisa diekspor ke negara-negara industri juga tentunya. Jepang kan kita ketahui adalah negara industri, Taiwan, Singapura, Korea, dan negara-negara lainnya di luar Asia tentunya. Banyak kali manfaatnya Bu ya. Memang seharusnya kita mengembangkan porang ini. Begini Bu Salwati, kalau dalam peta potensi lahan, apakah tepat porang ini dikembangkan di Provinsi Riau Bu? Baik Bu Ade, kita sudah berbicara tanaman porang itu seperti apa. Jadi kita sudah tahu ya, kita bilang lagi kita sudah tahu. Kemudian kita juga sudah tahu kegunaannya.
Saat kita sudah tahu itu barangnya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa, pasti kita ingin memilikinya. Betul. Ingin memiliki dan mengupayakan atau mengusahakan supaya porang ini bisa kita hasilkan. Nah, karena porang ini adalah jenis tanaman atau tumbuhan, berarti otomatis bagaimana kita bisa memiliki tanaman porang, artinya kita harus membudidayakannya. Nah, di saat kita membudidayakan, tentu kita harus melihat lagi nih, apakah kita punya lahannya, apakah kita punya medianya, sehingga porang ini bisa kita tanam, sehingga bisa menghasilkan, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari porang ini seperti yang sudah kita sampaikan. Nah, kalau berbicara porang apakah bisa hidup khususnya di Provinsi Riau, nah kami bisa sampaikan kepada Sobat Tani pendengar podcast BPTV Riau Channel, alhamdulillah atau insya Allah porang bisa dibudidayakan di bumi Melayu di Provinsi Riau ini. Karena apa? Jangankan untuk dibudidayakan, dibiarkan tumbuh secara diam di hutan saja dia bisa tumbuh dengan kondisi yang alami. Artinya dia hanya memanfaatkan nutrisi-nutrisi yang ada di hutan. Nah, hutan berarti ada lahannya, ada tanahnya yang mungkin bisa jadi terdiri dari tanah mineral atau tanah gambut. Nah, artinya tanaman porang juga bisa kita budidayakan di Provinsi Riau, bisa di tanah yang subur bisa artinya ada yang mengandung pasir, liat atau mineral atau gabungan antara pasir, liat dan mineral. Itu adalah proporsi dari tekstur dan struktur tanahnya. Nah, karena di Riau ini kita ketahui banyak lahan suboptimal, ada lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebat, ada lahan rawa pasang surutnya yang bergambut. Itu bisa kita upayakan atau kita budidayakan tanaman porang ini. Nah, di saat kita sudah membudidayakan di tanah baik itu yang kesuburannya sedikit rendah, sedang atau malah subur, tentunya kita harus mengupayakan bagaimana kondisi lahan atau media dari tanah itu menunjang untuk pertumbuhan tanaman porang. Artinya, karena kita sudah berbicara budidaya, berarti kita harus ada upaya kita bagaimana budidaya kita ini bisa bagus, bisa berhasil. Artinya seperti apa tanah yang harus kita budidayakan tanaman porang, berarti kita harus memberikan insert atau bahan yang bisa meningkatkan kesuburan tanah. Nah, itu juga nanti pemberian pupuk, karena pupuk ada dua macam nih Sobat Tani, pupuk organik dan pupuk anorganik. Nah, di saat kita memberikan pupuk organik, bisa dari pupuk kandang, bisa dari kompos. Nah, kita juga nanti menyiapkan lahan kita supaya menjadi subur. Di Riau ini mungkin karena kita budidayakan di lahan yang kurang subur, kita harus suburkan dulu. Nah, berarti kita harus menambahkan pupuk anorganik yang nanti dosis, cara pemberian, waktu pemberian, dan jumlah pemberiannya juga harus kita sesuaikan. Tentunya kita lakukan dulu analisis tanah atau analisis tanah spesifik lokasi. Nah, dari hasil analisis tanah itu nanti kita akan memberikan perlakuan pemupukan, berapa dosis yang harus kita berikan, berapa kali pemberiannya, dan dalam bentuk apa kita berikan. Nah, mungkin begitu Mbak Ade, kita harus sesuaikan dengan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi di lokasi atau di media atau di lahan yang akan kita budidayakan tanaman porang. Nah, begitu Sobat Tani, berarti intinya tanaman porang bisa tumbuh dan dibudidayakan serta insya Allah bisa berkembang di tanah atau di lahan yang ada di Provinsi Riau umumnya dan khususnya di kabupaten-kabupaten nanti. Begitu ya Bu Ade. Jadi Bu, apa saja yang harus dipersiapkan dalam budidaya porang? Mungkin secara singkat bisa Ibu jelaskan syarat tumbuh untuk budidaya tanaman porang. Secara rinci atau secara garis besarnya, porang ini dapat tumbuh di semua jenis tanah Bu Ade ya. Dengan syarat tanah tersebut harus mengandung 6-7% bahan organik atau 4-5% ada bahan organik dari semua jenis tanah. 4-5% Sobat Tani ya, 4% harus dia
ada bahan organiknya. Nah, kemudian dia bisa tumbuh di pH tanah 6 sampai 7. Di pH tanah yang tidak masam dan juga tidak basah. Jadi netral ya sobat tani, pH 6 sampai 7. Kemudian syarat tumbuhnya lagi dia membutuhkan curah hujan antara 1000 sampai 1500 mm. Kemudian dia dapat tumbuh pada ketinggian sampai 1000 meter dari permukaan laut. Mulai dari nol, Bu? Mulai dari nol. Boleh sampai 1000, tetapi dia lebih bagus lagi kalau ditanam pada ketinggian 100 sampai 600 sampai 600 meter DPA. Nah, kemudian dia sudah pH-nya sudah sesuai, kemudian suhu juga dia memerlukan suhu yang berada antara 30 sampai 35 derajat Celcius. 25 tropis ya Bu ya, 25 sampai 35 derajat Celcius. Nah, itu Bu Ade syarat tumbuhnya, satu tanaman porang, satu dari segi tanah, suhu, iklim dan ketinggian tumbuhan. Jadi mungkin dengan penjelasan yang telah Ibu berikan ini menambah motivasi bagi para sobat tani yang ingin berbudidaya porang ini ya Bu ya. Selanjutnya Bu, kami ingin mengetahui untuk pengembangan porang di Provinsi Riau, adakah program atau kebijakan dari Kementerian Pertanian khususnya Balitbangtan melalui BPTP Riau? Baik Bu Ade, kita BPTP merupakan lembaga perakitan inovasi teknologi spesifik lokasi. Nah, tentu tanaman porang yang lagi booming, berarti kita juga harus ada programnya. Nah, bicara mengenai program atau peran Balitbangtan dan BPTP Riau terkait program, mungkin bisa kita sampaikan kepada sobat tani bahwa Badan Litbang Pertanian itu atau Balitbangtan Kementerian Pertanian itu sudah melakukan yang namanya inovasi untuk mengatasi kelangkaan benih porang. Oh, jadi langka ya benih porang ini ya. Nah, karena benih porang ini masih langka, perlu sobat tani ketahui benih porang itu ada 3 macam. Yang pertama bisa benihnya dari budi, kemudian dari tata atau mobil Bu Ade, dan kemudian juga bisa dari biji pada bunga porang. Nah, itulah inovasi yang sudah dilakukan oleh Balitbangtan melalui balai komunitasnya, dalam hal ini adalah Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Budi. Itu salah satu caranya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas benih porang atau mengatasi ketersediaan benih atau bibit porang ini adalah dengan menerapkan teknik kultur jaringan atau kultur. Bisa melalui kultur jaringan ya. Jadi kalau seandainya sobat tani ingin memerlukan bibit porang ini, bisa langsung memesan dari balik kami Bu? Nah, begini Bu Ade, soal pemesanan benih atau bibit itu berarti kita harus berkoordinasi lebih lanjut tentang ketersediaannya. Apakah ketersediaan bibit waktu saat pemesanan itu tersedia atau tidak? Ya, mungkin itu melalui komunikasi terlebih dahulu. Nah, intinya balik kami tadi itu inovasinya itu sudah bergerak di bidang kuljar tadi, sehingga kelangkaan bibit, kemudian ketersediaan bibit yang kualitas dan kuantitasnya bagus itu sudah dilakukan. Nah, hasil dari inovasi ini pada beberapa waktu yang lalu Badan Litbang melalui Balai Penelitian Tanaman Kacang dan Tumbuh-tumbuhan ini atau Balitkabi sudah bergerak dan bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Madiun, sehingga akhirnya sudah dilepaslah kualitas porang pertama di Indonesia. Jadi sobat tani, kualitas porang itu sudah dilepas. Kualitas yang pertama yaitu varietas Madiun 1 dari Kementan. Madiun 1 dari Kementan. Nah, itu salah satu program atau gerak cepatnya Balitbangtan melalui Balit Nasional atau Balit komunitasnya, dalam hal ini adalah Balitkabi, sudah melepaskan satu varietas porang pertama di Indonesia yaitu varietas Madiun 1 oleh Kementan.
telah menjelaskan bagaimana itu porang, mengenai porang, dan mungkin menambah semangat bagi para sobat tani yang ingin membudidayakan porang. Sobat tani, setelah kita dengarkan informasi umum mengenai budidaya porang bersama Ibu Dr. Salwati, tentu kita semakin penasaran mengenai potensi porang. Untuk itu, sobat tani, tetap ikuti podcast BPTP Riau Channel yang akan membahas lebih dalam mengenai porang pada episode berikutnya. Saya Ade Ulfida beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.